Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak kelas 9, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti paket 2 pertemuan ke-1. Sebelum memulai pelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-1. Pemfaktoran dari 12x kuadrat min 27y kuadrat adalah, pertama kita faktorkan dulu, cari bilangan yang sama dari 12 dan 27 atau cari FVB-nya, yaitu adalah 3. Kemudian kita faktorkan 12 dibagi 3 menjadi 4, kemudian 27 dibagi 3 menjadi 9. Maka kita punya pemfaktoran yang baru, yaitu 3 kali 4x kuadrat min 9y kuadrat. Kemudian sekarang kita faktorkan yang ini menjadi, ininya tetap 3, kemudian menjadi di sini 2x ditambah 3y, di sini menjadi 2x min 3y. Maka jawabannya adalah yang D. Faktor persekutuan dari 2x kuadrat min 3x ditambah 1 dengan 2x kuadrat ditambah x min 1 adalah masing-masing kita faktorkan dulu. Untuk yang pertama kita cari dulu bilangannya. Kalau dikalikan hasilnya 2, dari sini ya, 2 kali 1, di sini kita harus cari perkaliannya 2. Kemudian hasil penjumlahannya min 3 dari sini, yaitu bilangannya adalah min 2 dan min 1. Min 2 kali min 1, 2, min 2 ditambah min 1 jadi min 3. Masukkan ke rumus pemfaktoran. Kemudian yang ini kita bagi dengan 2 menjadi x min 1. Jadilah hasil akhirnya pemfaktoran dari 2x kuadrat min 3x plus 1 menjadi x min 1 kali 2x min 1. Sekarang yang satunya lagi. Dua x kuadrat tambah x min 1. Kita cari hasil kalinya harus min 2. Dari sini 2 kali min 1 harus min 2. Kemudian hasil penjumlahannya harus 1 dari sini ya, atau B-nya, yaitu bilangannya adalah 2 sama min 1. 2 kali min 1 hasilnya min 2. 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Maka kita punya pemfaktorannya adalah x ditambah 1 dari sini. Kita bagi dengan 2. Jadi x tambah 1 dikali 2x min 1. Nah, sekarang bisa dibandingkan x min 1 kali 2x min 1 dengan x plus 1 kali 2x min 1. Jadi faktor yang samanya adalah ini ya, 2x min 1. Maka jawabannya adalah yang B. Pemfaktoran dari 6 ditambah x min 2x kuadrat. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, saya lebih suka mengubahnya menjadi x kuadrat itu di depan. Jadi, saya ubah dulu posisinya menjadi min 2x kuadrat ditambah x ditambah 6. Kemudian saya faktorkan min 1-nya supaya koefisiennya di sini menjadi positif. Untuk memudahkan saja, tapi nanti kita kembalikan kali min 1. Jadi di sini min 1 kali 2x kuadrat min x min 6. Berarti di sini A-nya 2, B-nya min 1 dan C-nya min 6. Kita harus cari hasil perkaliannya adalah min 12 dari sini ya. 2 kali min 6 min 12. Kemudian hasil penjumlahannya adalah min 1. Bilangannya yaitu min 4 dan 3. Min 4 kali 3 min 12, min 4 ditambah 3 hasilnya min 1. Kita masukkan ke rumus pemfaktoran. Kemudian yang ini kita bagi dengan 2. Jadilah x
min 2. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, yaitu harus dikalikan dengan min 1 yang ini ya. Karena ibu kerjakan yang ini berarti harus dikalikan dengan min 1. Min 1 kali x min 2 ditambah 2x plus 3. Karena ini sudah positif, jadi kita kalikannya ke sini. Jadi nanti x-nya yang bernilai negatif, kemudian 2-nya bernilai jadi positif. Jadilah 2 min x kali 3 ditambah 2x. Jadi jawabannya adalah yang C. Bentuk sederhana dari x kuadrat min 3x per 2 dikali dengan x kuadrat min 4 per x kuadrat min x min 2. Jadi masing-masing dari sini kita faktorkan. Yang ini kita keluarkan x-nya, yang ini menjadi x plus 2 x min 2, yang ini juga nanti kita faktorkan ya. Nah, yang ini kita keluarkan x-nya, jadi x kali x min 3, yang di bawahnya tetap x plus 2. Yang atas ini jadi x plus 2 kali x min 2, kemudian yang bawah menjadi x min 2 kali x plus 1. Selanjutnya kita sederhanakan yang samanya dicoret ya. Ini coret, di sini juga dicoret, yang hijau juga dicoret. Jadi bentuk sederhananya adalah x kali x min 3 per x plus 1. Karena di pilihannya dikalikan, jadilah x kuadrat min 3x per x plus 1. Bentuk paling sederhana dari 4x min 1 per 3 dikurang 7 min 5x per 2 adalah ax ditambah b per c. Nah, yang diminta adalah nilai dari a plus b plus c. Oke, supaya memudahkan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. 6 dibagi 3, 2. Kita kalikan dengan 4x min 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Lalu kita kalikan dengan 7 min 5x. Oke, ini sudah dikalikan. 2 kali 4x 8x, 2 kali min 1 min 2. Ini tetap tandanya min. Kemudian 3 kali 7 21, 3 kali min 5x jadi min 15. Nah, sesudah ini tinggal kita jumlahkan. Ini 8x, ini min ketemu min, di sini berarti plus 15x, jadinya di sini 23x. Kemudian di sini min 2, di sini min 21, jadinya min 23. Berarti A-nya 23, B-nya min 23, dan C-nya adalah 6. Yang diminta adalah A plus B plus C, jadi 23 dikurang 23 ditambah 6 sama dengan 6. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat ditambah x min 3 dibagi dengan 16x kuadrat min 81 adalah kita faktorkan yang atas menjadi 2x plus 3 kali x min 1, kemudian yang bawahnya menjadi 4x kuadrat plus 9 kali 4x kuadrat min 9. Yang ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, tapi yang sebelah sini masih bisa difaktorkan lagi menjadi 2x plus 3 kali 2x min 3. Nah, di sini bisa disederhanakan. Yang birunya bisa dibuang. Jadi bentuk sederhananya di atasnya tinggal x min 1 per 4x kuadrat ditambah 9 kali 2x min 3. Diketahui persamaan 4x ditambah 7y sama dengan 2 dan 3x ditambah 2y sama dengan 5. Yang diminta adalah nilai 2x min 3y adalah, nah pertama kita eliminasi dari sini, kita buang yang x-nya. Jadi kita fokuskan
Persamaan pertama kita kalikan 3 semuanya. Persamaan kedua kita kalikan 4 semuanya. Jadi 4x kali 3 12x, 7y kali 3 jadi 21y, dan 2 kali 3 jadi 6. Selanjutnya 3x kali 4 jadi 12x, 2y kali 4 jadi 8y, kemudian min 5 kali 4 menjadi min 20. Kita kurangkan, tujuannya adalah supaya yang x hilang. Jadi kita tinggal kurangkan 21y dikurangi dengan 8y. Lalu di sini 6 dikurang min 20. Jadilah kita punya 13y sama dengan 26. Jadi y-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke sini. 4x ditambah 7y sama dengan 2. Y-nya kita ganti dengan angka 2. Jadilah 4x ditambah 7 kali 2 sama dengan 2. Jadi 4x tambah 14 sama dengan 2. 4x sama dengan, ini pindah ruas ke kanan jadi min 12. Jadi x-nya sama dengan min 3. Nah, yang diminta adalah 2x min 3y. Kita substitusikan nilai x-nya min 3 dan nilai y-nya 2. Jadi 2 kali min 3 dikurang 3 kali 2. Min 6 dikurang 6. Maka hasilnya adalah min 12. Himpunan penyelesaian dari x per 2 dikurang y per 3 sama dengan 2. Dan x per 4 ditambah y per 2 sama dengan 3. Oke, kita buang dulu pernya. Kita jadikan semuanya adalah bilangan bulat. Cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Maka persamaan ke-1 kita kalikan dengan 6. Kemudian yang persamaan kedua, cari KPK dari 4 dan 2, yaitu 4. Maka semua persamaan kedua ini kita kalikan dengan 4. Nah, sekarang ini sudah dikalikan dengan 6 jadi 3x. Yang ini dikalikan dengan 6 jadi 2y. 2 kali 6 12. Kemudian yang ini dikalikan dengan 4 jadi x. Yang ini dikalikan dengan 4 jadi 2y. 3 kali 4 jadi 12. Kita jumlahkan supaya 2y-nya hilang. Jadi 3x ditambah x 4x, kemudian 12 tambah 12 24. Jadi x-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita ambil yang sini. X ditambah 2y sama dengan 12. Kita ganti x-nya dengan 6. 6 ditambah 2y sama dengan 12. Jadi 2y sama dengan, ini pindah ruas jadi min 6 ya. Jadilah 2y sama dengan 6. Jadi y-nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya berarti ini ya, x, y. Jadi 6,3. Jika x dan y adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini, yang ditanyakan adalah y per x. Oke, kita hitung dulu. Nah, di sini kan xy, di sini xy. Kita buang dulu pernya dengan mengalihkan dengan xy. Jadi persamaan pertama semuanya kita kalikan dengan xy. Jadi 5 per x kali x, jadi xy menjadi 5y. 3 per y dikalikan dengan xy jadi min 3y. Kemudian 1 kali xy jadi xy. Kemudian sekarang di persamaan keduanya, 7 per x kali xy jadi 7y. 3 per y dikali xy menjadi 3x. 2 kali xy menjadi 2xy. Selanjutnya bisa kita jumlahkan supaya yang 3x ini menjadi hilang. Kita jumlahkan, jadilah di sini 12y, yang ini menjadi 3xy. Berarti x-nya sama dengan 12y per 3y sama dengan 4.
Oke, selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Kita ambil dari persamaan yang paling atas. 5Y min 3X sama dengan XY. Sekarang kita substitusikan nilai X-nya itu adalah 4. Jadi 5Y min 3 kali 4 sama dengan 4 kali Y. Yang ini tetap 5Y, di sini kita hitung jadi min 12 sama dengan di sini jadi 4Y. Kemudian pindah ruas, 4Y-nya pindah ke kiri jadi 5Y kurang 4Y jadi Y, kemudian min 12-nya pindah ke kanan jadi positif 12. Jadi yang ditanya Y per X. Jadi 12 per 4 sama dengan 3. 6 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Oke, misalnya umur ayah itu X, umur anaknya Y. Berarti 6 tahun yang lalu umur ayah adalah X per 6 dan umur anaknya adalah Y per 6. Kemudian kalimat kedua, 8 tahun yang akan datang umur ayah banding umur anaknya 5 banding 2. Nah, berarti 8 tahun yang akan datang umur ayah adalah X plus 8. Kemudian umur anaknya berarti Y plus 8. Oke, kita hitung dari persamaan yang pertama dulu. Umur ayah itu adalah X min 6 di 6 tahun yang lalu. Kemudian umur anaknya Y min 6 karena 6 tahun yang lalu. Kemudian di sini umur ayah itu 6 kali umur anaknya, berarti X min 6 sama dengan 6 kali. Ini umur anaknya Y min 6. Nah, lakukan perhitungan, di kirinya tetap X min 6 sama dengan ini dikalikan 6Y, ini dikalikan jadi min 36. Kita sederhanakan, 6Y-nya pindah ke kiri, min 6-nya pindah ke kanan. Jadilah kita punya X min 6Y sama dengan min 30. Kita sebut persamaan ke-1. Ini dihitung dari 6 tahun yang lalu. Sekarang kita hitung yang 8 tahun yang akan datang. Umur ayahnya sudah berubah menjadi X plus 8. Umur anaknya sudah berubah menjadi Y plus 8. Perbandingannya adalah 5 per 2. Gini ya, lakukan kali silang. 2 kali X plus 8, lalu 5 kali Y plus 8. Sini. Kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali 8, 16. 5 kali Y, 5Y, 5 kali 8, 40. Kemudian lakukan pindah ruas. Variabel simpan di kiri. Ini 2X, yang ini pindahin ke kiri jadi min 5Y. 16-nya kita pindahkan ke kanan jadi min 16. 40 dikurang 16 jadi 24. Ini kita sebut persamaan kedua. Selanjutnya, nah, kita gabungkan persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Untuk memudahkan perhitungan, yang ke-1 ini kita kalikan dengan 2 semuanya. Jadi 2X min 12Y min 60. Supaya memudahkan eliminasi dengan yang ini ya, 2X min 5Y sama dengan 24. Kita jumlahkan ya, kita kurangkan, nanti yang ini jadi habis 2X-nya. Tinggal kita punya Y-nya. 12Y dikurang min 5Y jadinya min 7Y. Kemudian 60 dikurang 24 sama dengan min 84. Jadi Y-nya minus 84 dibagi 7 sama dengan 12. Jadi umur anaknya sekarang adalah 12 tahun. Nah, sekarang kita akan menghitung umur ayah. Kita pilih yang paling awal. Kenapa pilih yang ini? Supaya bisa disederhanakan. Di sini Y-nya kan 12. Nanti di sini kita ganti 12 dikurang 6. Jadi lebih mudah. Jadi X min 6 sama dengan 6 kali, ini jadi 6. Jadinya 6 kali 6 sama dengan 36.
Nah, sekarang 6 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi plus 6. Jadilah X-nya sama dengan 42. Jadi, selisih umur ayah dan anak jadinya X min Y. Umur ayah 42 dikurang umur anak 12 tahun sama dengan 30 tahun. A-nya mempunyai sejumlah uang. Jika dibelikan 6 buku, tersisa 1000. Tetapi jika dibelikan 8 buku, ternyata kurang 2000. Banyaknya uang A-nya adalah, sekarang kita misalkan dulu. Misalkan uang milik A-nya adalah X dan harga bukunya adalah Y. Maka dari pernyataan pertama, jika membeli 6 buku tersisa 1000, maka uang A-nya X dikurang 6 buku jadinya 6Y sama dengan tersisa 1000. Oke, sekarang dari pernyataan kedua, jika dibelikan 8 buku ternyata uangnya kurang 2000. Uang A-nya dikurangi 8 buku sama dengan minus 2000 karena kurang. Nah, sekarang dari sini kita eliminasi. Ini X, di sini X. Jadinya kita kurangkan, jadi di sini min 6Y dikurang min 8Y jadinya positif 2Y. Kemudian yang di sini 1000 dikurang min 2000 jadinya positif 3000. Maka nilai Y-nya sama dengan 1500 atau harga bukunya adalah 1500. Berapa uang A-nya? Kita kembali ke persamaan paling awal. Jadinya X min 6Y sama dengan 1000. Sekarang Y-nya kita ubah jadi 1500. Jadinya X dikurang 6 kali 1500 sama dengan 1000. Sehingga X dikurang 9000 sama dengan 1000. Sekarang 9000-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadinya X sama dengan 1000 ditambah 9000 sama dengan 10.000. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga 420.000. Jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, Doni harus membayar berapa? Oke, kita kerjakan dari awal. Nah, kita misalkan dulu harga sepatu adalah X dan harga sandal adalah Y. Dan di sini ada informasinya bahwa sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Maka X sama dengan 2Y. Sekarang kita hitung belanjaannya Ardi. 2 pasang sepatu berarti 2X dan 3 pasang sandal berarti 3Y sama dengan 420.000. Sekarang kita substitusikan X-nya dengan 2Y. Jadi 2 kali 2Y ditambah 3Y sama dengan 420.000. 2 kali 2Y ini 4Y ditambah 3Y jadinya 7Y sama dengan 420.000. Jadi Y-nya 60.000. Jadi harga sandal adalah 60.000. Kalau gitu harga sepatunya berapa? Tinggal dikali 2 jadinya 120.000. Nah, sekarang kita hitung belanjaannya Doni. 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Jadi 3X ditambah 2Y. Langsung kita substitusikan 3 kali harga sepatunya. 120.000 ditambah dengan 2 sandal 2 kali 60.000. Kita hitung ini jadi 360.000 dan yang ini menjadi 120.000. Kita jumlahkan hasilnya adalah 480.000.
Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 4, 5, 8, 9, 11, maka relasi dari 2 kali dari. Untuk himpunan B ke A, dari sini kita lihat cari yang 2 kalinya ini. Jadi yang mungkin adalah 4 sama 8. 4 itu 2 kalinya 2 dan 8 itu 2 kalinya 4. Gitu ya. Jadi jawabannya 4,2 dan 8,4. Dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, yang merupakan fungsi adalah, nah kita lihat bahwa yang sebelah kirinya harus berganti semuanya. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah kalau yang 2 ini bukan. Yang ketiga kita cek, ini berbeda semua, 2, 1, 4, 3. Kemudian yang 4 juga bukan, karena ini 1, 2, 1, 2 berulang ya. Jadi kemungkinannya adalah yang 1 dan 4. Oke, 1 dan 3, maaf. Fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3 dengan domain x, himpunan semua x di mana min 1 kurang sama dengan x kurang dari 2 dan x anggota bilangan bulat. Maka ranknya adalah berapa? Nah, sekarang kita cari dulu nilai x-nya berapa. X-nya itu dari mulai min 1 sampai kurang dari 2 sampai 1. Jadi min 1, 0, dan 1. Sekarang kita cari fungsinya. Kalau min 1 dimasukkan ke rumus ini, min 1 kuadrat 1 kali 2, 2 dikurang 3 jadinya min 1. Kalau 0, 0 dikuadratkan 0 kali 2, 0 juga dikurang 3 jadinya min 3. Kalau 1 dikuadratkan 1 dikali 2, 2, lalu dikurang 3 jadinya min 1. Jadi ranknya adalah yang ini ya, min 1, min 3, dan min 1. Nah kemudian ini kan berulang, jadinya min 3 dan min 1. Banyak pemetaan dari A, bilangan ganjil kurang dari 10, ke B, faktor prima dari 18. Oke, bilangan ganjil kurang dari 10 itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Banyaknya anggota A ada 5. Kemudian bilangan prima dari 18 yaitu 2 dan 3. Banyaknya anggota himpunan B ada 2. Nah, kalau banyaknya pemetaan, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 2 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 32. Jika A adalah himpunan bilangan genap antara 2 dan 10, dan B himpunan bilangan prima kurang dari 7, banyaknya korespondensi satu-satu dari B ke A adalah, oke, A-nya itu bilangan genap antara 2 dan 10, berarti 2-nya tidak masuk, 10-nya juga tidak masuk. Jadi anggotanya adalah 4, 6, dan 8. Banyaknya anggota himpunan A ada 3. Kemudian bilangan prima kurang dari 7, berarti 2, 3, sama 5. Banyaknya anggota B ada 3. Nah, korespondensi satu-satu di sini sudah 3, di sini juga 3. Maka hasilnya adalah 3 faktorial. Tinggal kita kalikan, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, untuk soal ke depan kita memerlukan data berikut. Ini adalah KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang 21 km. Kemudian di sini stasiun-stasiunnya dan ini adalah waktu-waktunya. Kalau ini dari Tanah Abang ke Sudirman 2,8 km. Ini stasiunnya, di sini waktunya. Kemudian tarif KRL
Untuk 1 sampai 25 km pertama seharga 6.000 akan bertambah 2.500 tiap kilometer berikutnya dan berlaku kelipatan. Nah, ini untuk MRT dari 11 stasiun pemberhentian MRT Lebak Bulus ke HI hanya 4 yang ditampilkan dari di sini, yaitu Rawabuntu ke Tanah Abang 21 km. Kemudian ini stasiun-stasiunnya. Lalu di sini adalah waktunya. Kemudian ini tarif MRT Sudirman Fatmawati adalah 12.000. Selanjutnya untuk ojek online dari Tanah Abang ke Fatmawati 15 km, kemudian dari Kebayoran ke Fatmawati 13 km, dan dari Rawabuntu ke Fatmawati 22 km. Tarif ojek online adalah 2.000 tiap kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3 menit per kilometer. Oke. Nah, sekarang soalnya adalah Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Nah, kalau melihat dari harga yang ditampilkan tadi, bahwa harga ojek online itu adalah yang paling mahal. Jika ingin biaya yang lebih sedikit, berarti kita harus cari biaya ojek online-nya yang paling dekat. Nah, berangkatnya dari pilihan yang ada, dicek dari pilihan ABCD-nya, kemudian baru kita hitung. Oke, Rawabuntu Fatmawati ojek online semuanya, ini pasti lebih mahal. Kemudian Rawabuntunya pakai KRL sampai Kebayoran, dari Kebayoran ke Fatmawatinya pakai ojek online. Kemudian pilihan ketiganya dari Rawabuntu ke Tanah Abangnya pakai KRL, lalu ojek online-nya dari Tanah Abang ke Fatmawati. Dilihat jaraknya, yang paling dekat ojek online-nya itu pasti yang lebih murah. Oke, kita hitung ya. Kalau ojek online semuanya di sini tarifnya adalah 2.000 per kilometer, jaraknya 22 km, maka biayanya adalah 44.000. Oke, untuk yang kedua, KRL-nya 6.000, kemudian untuk ojek online-nya di situ Kebayoran Fatmawati jaraknya 13 km, kalikan dengan 2.000, totalnya jadilah 32.000. Kemudian yang ini KRL-nya 6.000, lalu jarak dari Tanah Abang ke Fatmawati itu 15 km, maka hasil akhirnya di sini adalah 36.000. Maka yang paling murah adalah dari Rawabuntunya ke Kebayoran pakai KRL, baru ojek online-nya dari Kebayoran sampai Fatmawati, yaitu seharga 32.000. Adi akan berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati dengan biaya minimal yang akan dikeluarkan oleh Adi. Nah, kalau tadi kan ada ojek online-nya, sekarang cari biaya paling murah, kemungkinan besarnya tanpa ojek online. Nah, dari pilihannya bisa dipastikan jawabannya yang keempat, tapi kita hitung dulu ya. Untuk ojek online berarti 44.000, yang ini tadi sudah kita hitung 32.000, yang ini juga sudah kita hitung 36.000. Nah, KRL sama MRT berarti 6.000 ditambah MRT-nya 12.000, sehingga biayanya hanya 18.000. Nah, Adi akan berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Jika mempertimbangkan waktu agar sampai ke Fatmawati lebih cepat, pilih apa? Oke, sekarang ini dari Rawabuntu ke Fatmawatinya pakai ojek online. Nanti kita hitung waktunya. Oke, berangkat dari pilihan ya, kita hitungnya. Untuk ojek online per kilometernya itu 3 menit.
Jadi 22 km kali 3 menit 66 menit. Kalau ini kan ada jamnya, bisa dicek dari data yang tadi ya. Yang ini untuk KRL-nya 21 menit. Kemudian ojek online-nya di sini 39 menit. Dijumlahkan jadi 60 menit. Kemudian untuk yang ini KRL-nya 33 menit, kemudian ojek online-nya 45 menit. Jadi totalnya 78 menit. Dan terakhir KRL sama MRT, totalnya 76 menit. Maka jawabannya yang paling cepat adalah yang kedua, KRL lanjut ojek online dari Rawabuntu ke Kebayoran lanjut Fatmawati. Jika baterai dalam keadaan habis total atau 0%, maka berapa menit waktu yang diperlukan Ani hingga ponselnya terisi penuh? Sekarang kita lihat dari data. Untuk waktunya dari 0 sampai 5 menit, itu kemudian kita lihat persentase pengisian baterainya dari 40 sampai 50. Artinya dia naik 10% dalam waktu 5 menit. Nah, sekarang kalau mau jadi 100%, jadinya dikali 10. Jadilah 50 menit. Untuk menjaga kondisi baterai ponsel, Ani hanya akan mulai mengecas jika baterai ponselnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 1 kali pengecasan dalam sehari. Dalam sebulan atau 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Oke, berarti aturannya di sini tetap sama ya, 10%-nya memerlukan waktu 5 menit. Dan dia mengecasnya dari 20% sampai ke 100%, berarti memerlukan 80% atau 40 menit. Dari 10% menjadi 80% itu dikalikan 8. Maka di sini 5 kali 8 40 menit ya. Kemudian dalam 1 bulan itu ada 30 hari, berarti 30 kali 40 menit sama dengan 1200 menit. Kita bagi dengan 60 jadinya 20 jam. Selanjutnya 1 jam itu sama dengan dayanya 1 watt. Sehingga kalau 20 jam berarti 20 watt. Jika fungsi f 3x-1 sama dengan 6x plus 3, maka nilai dari f-2 adalah, nah sekarang kita harus cari dulu x-nya. Dari sini ya, 3x-1 sama dengan min 2. Oke, kita cari nilai x-nya, kita pindah ruaskan, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1, jadilah 3x sama dengan min 1. Jadi x-nya adalah min 1 dibagi 3 atau min 1 per 3. Nah, setelah ini kita substitusikan ke sini. Jadilah 6x ditambah 3 sama dengan 6 kali min 1 per 3 ditambah 3. Jadilah ini dikalikan jadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Nilai dari f2 sama dengan 7 dan f5 sama dengan 16. Maka nilai a dan b adalah, nah kita harus buat dulu persamaannya dari f2 sama dengan 7 dan f5 sama dengan 16. Kita ubah x-nya dengan 2, yang ini kita ubah x-nya dengan 5. Jadi kita punya 5a ditambah b sama dengan 16 dan 2a ditambah b sama dengan 7. Sekarang kita eliminasi, kita buang b-nya.
Jadinya 5 dikurang 2 itu 3, 16 dikurang 7 itu 9. Maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan ke yang paling sederhana, yang ini ya. 2A ditambah B sama dengan 7. A-nya kita ubah jadi 3. Jadinya 2 kali A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah B sama dengan 7. Jadi B-nya 7 dikurang 6 sama dengan 1. Untuk membuat kain dibutuhkan bahan baku berupa kapas. Bahan kapas akan diubah menjadi benang dengan mesin 1 yang didefinisikan dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 20. Selanjutnya, benang akan diubah menjadi kain dengan mesin 2 yang didefinisikan dengan fungsi GY sama dengan 2Y kuadrat ditambah 3Y. X menyatakan banyak kapas dan Y menyatakan banyak benang dalam jumlah ton. Jika tersedia bahan baku kapas sebesar 5 ton, maka banyak kain yang dihasilkan adalah, nah kita masukkan ke rumus yang pertama. X-nya diketahui 5. Kita substitusikan ke sini ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 20. Nah, berarti F5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 min 20. 5 kuadrat itu 25 ditambah 5 jadi 30 dikurang 20 jadinya 10. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ini. GY sama dengan 2Y kuadrat ditambah 3Y. Jadinya G10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat ditambah 30. 3 kali Y-nya jadi 30. Jadinya 2 kali 10 kuadrat itu 100. Di sini 200 ditambah 30 jadilah 230. Demikian materi paket 2 pertemuan pertama. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.